Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mengawali risalah ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Duta Besar Desra Percaya dan segenap staf KBRI London dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi insan muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan kerap dipahami sebagai ritual ibadah dan wujud keimanan seorang muslim. Mengutip ayat perintah puasa yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diperintahkan hanya bagi mereka yang beriman. Dengan berpuasa, sesungguhnya seseorang sedang menempuh jalan ilahiyah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, guna meraih derajat takwa dan kemuliaan. Puasa juga dapat kita pahami sebagai ibadah privat dan transendental. Hanya Tuhan dan pelaku sendiri yang tahu kelangsungan serta kedalamannya. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits qudsi, puasa itu rahasia antara aku dan hambaku, dan aku sendiri yang akan mengganjar pahalanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi perspektif tentang puasa dan pembangunan diri. Sesungguhnya puasa Ramadan merupakan ibadah sekaligus sarana pembangunan diri atau personal development manusia sepanjang hayat. Bila kita cermati, puasa demi puasa adalah lintasan jalan untuk membangun personalitas kita. Jalan transformatif menuju diri yang lebih baik, a better self, masyarakat yang lebih baik, a better society, bahkan bangsa yang lebih baik, a better nation, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembangunan atau pengembangan diri adalah sebuah proses perbaikan diri melalui aktivitas dan kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Beberapa ahli mengelompokkan 4 aspek pengembangan diri pada manusia, yaitu tubuh, body, pikiran, mind, hati, heart, dan jiwa atau soul. Bila kita elaborasi lebih lanjut, puasa Ramadan yang mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah merupakan instrumen pengembangan diri yang cukup holistik. Lewat puasa, manusia dapat mengasah keempat aspek tersebut. Untuk mempertegas, setidaknya ada 4 juga dimensi kecerdasan atau intelijensi terkait pengembangan diri yang dapat dilatih dengan berpuasa, yaitu spiritual, fisik atau biologis, emosi, dan sosial. Penguatan dimensi spiritual terjadi melalui pelaksanaan puasa itu sendiri dan ibadah lainnya. Karena ditujukan khusus untuk orang beriman, keimanan mereka yang berpuasa sejatinya terus bertambah. Peningkatan keimanan juga dimanifestasikan melalui meningkatnya intensitas ibadah yang lain, seperti salat sunat, zikir, membaca Al-Quran, iktikaf, sedekah, dan lain sebagainya. Berbagai kajian ilmiah juga membuktikan bahwa puasa menyehatkan tubuh kita. Menurut para ahli, tubuh akan lebih mudah mengeluarkan racun ketika perut kosong atau rehatnya sistem pencernaan. Dengan begitu, selama puasa, tubuh menjalani detoksifikasi. Tubuh yang sehat menjadi penopang pelaksanaan ibadah dan mencerminkan kecerdasan fisik atau biologis. Puasa juga melatih kecerdasan emosi melalui pengendalian diri atau self-control, pembatasan makan minum, dan hubungan suami istri di siang hari merupakan kontrol terhadap nafsu biologis. Nafsu ekonomis dikontrol dengan mengurangi perilaku konsumtif, juga memperbanyak sedekah. Sementara itu, kontrol emosi dilatih dengan banyak menahan diri, bersabar, dan berempati terhadap orang lain. Kecerdasan emosi merupakan fondasi dari intelijensi sosial, yaitu kemampuan seorang membangun kehidupan sosialnya. Orang yang cerdas secara sosial adalah mereka yang jujur dan peduli terhadap sesama. Dengan berpuasa, kita dituntut untuk senantiasa berkarakter jujur, sedangkan kepedulian pada sesama ditempa melalui zakat dan sedekah. Saudaraku, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan orang berpuasa. Pertama, puasa umum atau Syaum al-umum, yaitu menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Kedua, puasa khusus, saum al-khusus, yaitu menahan telinga, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari perbuatan dosa.
Dan yang ketiga, puasa khusus untuk orang-orang khusus, yaitu saum khusus al-khusus, yaitu menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia, dan memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dipetik dari puasanya hanyalah lapar dan haus semata. Lalu, bagaimana puasa yang disebut dapat mentransformasikan individu atau kelompok menjadi a better self, a better society, dan a better nation? Salah satu kata kuncinya adalah proses habituasi. Bulan puasa adalah momen melatih kecerdasan diri dengan habituasi sebulan penuh. Dengan masa habituasi yang cukup, perilaku atau kebiasaan baru berpeluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Bila semua aspek pengembangan diri dan dimensi kecerdasan dapat terkuatkan, puasa tentu saja akan menghasilkan individu-individu dengan personalitas prima. Pasca puasa, mereka dengan personalitas prima ini akan menghadapi berbagai dinamika hidup selama 11 bulan. Dapat dipastikan akan terjadi pasang surut pada semua dimensi kecerdasan. Namun, pada Ramadan berikutnya, masa latihan dan evaluasi akan terbuka kembali. Pada saat itu, perilaku atau kebiasaan baik yang melemah dapat dikuatkan atau mengalami reinforcement. Dan perilaku buruk yang tumbuh dalam rentang 11 bulan sebelumnya dapat dicabut melalui habituasi. Sedangkan perilaku baik yang baru dapat ditumbuhkan. Kita dapat menamakan siklus ini sebagai sistem 1-11. 1 bulan Ramadan adalah masa latihan untuk habituasi, reinforcement, ataupun koreksi. 11 bulan berikutnya adalah masa pelaksanaan atau praktik. Dengan begitu, proses renewal pada keempat aspek pengembangan diri dan keempat kecerdasan manusia akan terjadi secara periodik. Pola ini lalu bergerak seperti spiral sepanjang hayat, membesar dari ranah individu, kelompok, masyarakat, dan seterusnya. Dengan pola lintasan personal development dari puasa ke puasa tersebut, dapat diyakini akan lahir banyak sosok paripurna yang menjelma menjadi panutan dalam sistem kehidupan ini. Mereka yang sehat tubuh, pikiran, hati, dan jiwanya, dan cerdas secara spiritual, fisik, emosi, dan sosial. Selanjutnya akan terbangun pula high trust society atau kelompok masyarakat dengan interpersonal trust yang tinggi. Sosok seperti ini, mereka lah yang diharapkan hadir di berbagai sektor kehidupan untuk membawa bangsa ke arah lebih baik. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Melalui pemahaman seperti ini, semoga kita semakin menyadari bahwa sebetulnya Ramadan merupakan anugerah dan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada manusia. Di dalamnya terbentang jalan ilahiyah mendekatkan diri kepadanya. Tersedia pula sarana untuk membangun diri menjadi manusia terbaik, insan paripurna. Untuk itu, marilah kita manfaatkan kehadiran bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.